Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya mohon maaf teman-teman semua, agak telat lebih dari 20 menit lebih ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi pada kesempatan ini kita coba eh, membahas terkait apa namanya, salah satu yang disoalkan ya di tes TBS, yakni masalah penalaran verbal. Sebentar saya buka file dulu. Baik. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang dapat jadwal tes TBS paling awal tanggal berapa ya? Paling cepat ya? Tanggal 18 kayaknya, Kak. Saya dapat 18 ya? tanggal 8. Ya. Oh, berarti tinggal 2 hari ya. Baik, kalau gitu Iya, kita langsung saja. Ntar saya share screen. Udah kelihatan nggak? di saya belum, Kak. Belum ya? Share screen. Oh, tanggal 20, oh masih. Bentar, tadi. Masih. Verbal 1. Belum kelihatan ya? Verbal, oh ini. Kelihatan sekarang, teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Baik, jadi oke. Nah, kita langsung saja mungkin ya biar cepat. Jadi di soal penalaran verbal ini, jadi ada beberapa yang disoalkan, yaitu masalah padanan kata yang sama atau sinonim. Nah, di sini saya rasa teman-teman udah familiar ya dengan jenis soal seperti ini. Nah, kemudian saya hanya ingin mengingatkan aja, mengulang kembali sedikit terkait masalah definisi dari sinonim. Nah, jadi soal sinonim ini adalah merupakan kemampuan yang dituntut untuk ya mencari arti dari sebuah kata ya yang memang memiliki apa ya arti yang sama, dan langsung saja mungkin trik cepatnya di sini yaitu adalah di soalnya itu seringkali ada pilihan jawaban yang hampir mirip gitu dengan soal. Nah, jadi itu merupakan sebuah jebakan bagi teman-teman. Jadi kadang kita langsung tanpa memikirkan langsung memilih, nah, padahal itu salah gitu dari segi konteks arti dari makna dari kata tersebut. Nah, sehingga di sini ada hati kalau dia memang hampir mirip gitu. Nah, biasanya jawabannya ini adalah yang diberikan sebagai jawaban yang jebakan atau sebagai jebakan tadi. Kita bisa lihat di sini contohnya, yaitu sinonim dari particular. Nah, particular ini, nah kalau di sini ada 3 pilihan, ada yang tukang parkir, partisan, dan juga partisi. Jawabannya di sini adalah B dan C, itu sangat mirip ya. Kita lihat dengan kata yang digunakan pada soal. Nah, biasanya ini adalah merupakan jebakan ya, bisa dieliminasi. Nah, sehingga jawabannya itu yang paling sebentar, kopian ya. Ya, jadi swasta ya, apa namanya, sinonim yang benar dari particular. Nah, kemudian yang kedua, coba kita lihat kata sinonim dari legitimasi. Nah, di sini ada pilihannya, ada penghubung, ada pengaturan, ada pengikat, dan juga ada pengesahan, dan juga pengadilan. Nah, di sini jawabannya itu D, karena legitimasi adalah keterangan atau surat yang mengesahkan atau membenarkan serta menerangkan bahwa tahun pemegang surat itu benar-benar itu yang dimaksud gitu, atau itu legitimasi. Nah, kalau di sana di sini secara apa ya, ini dari imbuhannya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sebenarnya kalau ini. Nah, sebelum kita masuk ke soal nanti, kita lihat dulu contoh-contohnya. Kemudian nomor 2, ini ceruk. Nah, ada pilihannya lekuk, simpang, pusat, dan juga tanda, dan juga jurang. Nah, di sini jawabannya itu lekuk, itu ada A. Nah, terus persamaan dari ceruk, ya, di mana ceruk adalah liang atau lekuk lubang. Nah, ini saya juga ini tidak familiar ya dengan ini.
Nah, cuman ini salah satu model ya yang disoalkan nanti. Kalau gitu kita lanjut saja langsung ke soal misalkan. Contohnya yang nomor 3. Nah, ini saya rasa sering ya kita dengar ya yang makna dari afirmasi. Nah, kira-kira dari teman-teman di sini apa yang kira-kira sinonim dari afirmasi? Nah, ini salah satu apa ya jalur juga di LPDP ya, jalur afirmasi. Nah, kira-kira apa? Apakah penerbitan, perlakuan atau penegasan, penentuan atau penekanan di sini? Ada yang kira-kira jadi mau volunteer untuk menjawab ini? Afirmasi itu sinonimnya apa kira-kira? Kata yang sama. Ada yang jadi volunteer coba? Kira-kira afirmasi? Kalau secara kita lihat di jalur LPDP misalkan, ada jalur afirmasi gitu. Oke, ada yang bilang penegasan. Oke, ada jawaban lain selain C, penegasan? Oke, D, penentuan. B, ini banyak sekali beragam ya. Perlakuan, oke. B juga. Oke, berarti ada 3 jawaban berbeda ya. C, D, dan B. Nah, coba kita afirmasi. Kira-kira kalau di teman-teman yang jawab C, coba AD, kenapa? Kenapa C? Penegasan. Ini sih Kak, kebayang dengan kata-kata afirmasi positif, ada kata-kata kayak gitu kan. Tapi nggak kayaknya ini lain artinya kalau saya baca. Oke, berarti karena apa? Kira-kira Mas Ade pilihnya langsung ke penegasan gitu. Karena ini sendiri nih Mas Ade jawab C nih. Oke, kalau gitu coba kedengar ya dari yang lain coba. Coba Mas Guru ya. D, kenapa? Penentuan ya. Eh, nebak aja sih kayaknya penentuan di Oke, 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 siap. Kalau yang jawab B, Mbak ada 2 ini, Mbak Alia sama Mbak Yulia. Kira-kira apa alasannya? Kenapa B, perlakuan? Saya juga nebak aja, Kak. Oke, nama. Kira-kira kalau kita ambil ke jalur ya, jalur kita ya yang afirmasi ya di LPDP atau yang AS misalkan, itu yang contoh misalkan dari persyaratan aja itu kan udah berbeda ya dari persyaratan yang disyaratkan oleh LPDP gitu. Entah itu dari masalah skornya dan juga masalah dokumen-dokumen lainnya gitu. Dan kemudian ada apa istilahnya poin penting yang afirmasi itu adalah kriterianya gitu. Nah, kalau kita kira dari sana apa yang kita lihat dari kriteria? Nah, kalau penerbitan ya pasti tidak bukan ya kalau penerbitan. Kemudian kalau perlakuan juga bukan kalau perlakuan karena itu lebih ke apa ya kalau perlakuan. Nah, kemudian kalau yang penekanan, penekanan itu eh, bukan juga karena ini lebih ke apa ya? Kalau kalau dari requirement tadi yang disyaratkan itu sebenarnya bukan penekanan, nah tapi lebih ke ya benar itu adalah penegasan. Kayak tadi jawabannya itu adalah yang C, penegasan. Jadi penegasan bahwa ini loh yang masuk kriteria-kriteria afirmasi gitu. Kalau kita lihat dari secara ini ya, secara di persyaratan LPDP gitu. Nah itu adalah penegasan bahwa memang hanya daerah-daerah tertentu ini yang memang afirmasi gitu. Artinya itu penegasan bahwa mereka yang pantas untuk mendapatkan apa namanya ya dalam artian treatment yang khusus gitu dari segi persyaratan sebagainya. Nah sehingga di sini yaitu jawabannya itu adalah yang penegasan. Terima kasih banyak Mas Guru. Oke, coba nomor 4 coba kemudian. Rekognisi. Kira-kira jawabannya apa? Apakah pengakuan, pengembalian, tuntunan, perubahan, atau pemberitahuan?
Oke, A, pengakuan. Ada jawaban lain? Kira-kira selain A, pengakuan? Tidak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, ya. Jadi, rekognisi itu memang ini juga serapan dari bahasa Inggris ya, yaitu recognize. Nah, di recognize itu memang apa? Recognize itu ya mengakui gitu ya, recognize atau admit itu ada juga. Jadi di sini agak udah jelas ya, ini ada imbuhan dari serapan dari bahasa Inggris itu. Recognize itu pengakuan atau mengakui gitu, kalau kata kerjanya. Kalau pengembalian itu apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya kan apa ya? Return ya, kembalikan. Udah kalau tuntutan bukan, kalau tuntutan itu lebih ke apa? For something. Kemudian perubahan juga bukan, karena itu ya changes, perubahan kalau di bahasa Inggrisnya. Beritahuan juga itu lebih ke informasi atau inform. Sehingga ini lebih tepat di sini adalah ya kan recognize, itu pengakuan, itu recognize ya bahasa Inggris. Oke, banyak yang serapan dari bahasa Inggris ya. Iya, benar Mas. Jadi banyak sebenarnya soal-soal di apa namanya penerapan verbal khususnya yang sinonim ya sama yang antonim itu banyak yang dipakai ya serapan-serapan dari bahasa Inggris. Nah, itu sehingga memang kita dituntut untuk banyak-banyak apa istilahnya ya membaca ini jenis-jenis soal, dan juga ya karena di sana kita akan tahu gitu serapan-serapan bahasa Inggris yang memang punya makna diserap ke bahasa Indonesia gitu. Nah, terus seperti ini recognize. Kognisi ini kan recognize ya kalau bahasa Inggrisnya. Oke, coba kemudian nomor 5. Kira-kira apa ya sinonim dari hostess? Pramuria. Oke. Ada jawaban lain? Ada kira selain pramuria? Oke, sama pramuria ya. Oke. Sama semua. Oke. Kalau nggak ada yang jawab berbeda, oke. Kira-kira saya tanya satu, Mas apa ini? Pak Lalu Rival Likal. Iya, Kira-kira apa yang apa ketika dengar hostess ini kira-kira kayak yang wanita datang ke itulah Mas yang tanda kutip negatif gitu kalau menurut saya sih. oke. Iya ya, oke. Oke, udah benar. Ya, jadi host ya kalau secara eh, apa namanya? Ya saya juga ini agak asing ya bahasa ini serapan bahasa Inggris juga hostess memang benar kata Pak Lalu tadi ini adalah hal negatif yang ya pekerjaan yang tidak yang negatif lah gitu sebagai di klub-klub malam gitu sebenarnya hostess ini itu pramuria ya seorang wanita yang memang bekerja di klub-klub malam sebagai apa istilahnya ya itu sehingga kalau pramusyawat ini syahwat ini itu sama juga lebih mirip teman agak beda pramusyawat di sini pengertiannya. Kemudian pramuniaga ini lebih ke untuk masalah penjualan, terus pramusaji ini lebih ke kayak untuk melayani tapi dalam hal untuk penyajian sebagainya. Jadi di sini adalah yang pramuria ya. Kalau di sama dari hostess. Baik, jadi jawabannya yang B ya, yang pramuria. Kemudian kalau nomor 6 kira-kira apa? Klarifikasi. Saya kira ini jelas ya. Klarifikasi oke, C dan E. Oke. Oke itu oke sama. Ada jawaban lain selain C dan E mungkin? Oke, Kak. Sekarang ini jelas ya. Kalau klarifikasi penjelasan ya, klarifikasi udah menjelaskan gitu. Kalau permintaan ya beda jelas beda pengaturan dan penentuan gitu. Saya kira ini sangat common ya di dalam komunikasi kita sehari-hari yang mengklarifikasi atau menjelaskan atau dari sebuah suatu hal gitu. Oke, jadi jawabannya itu C dan E karena ini sama. Kemudian nomor 7, jenggala. Jenggala ini kira-kira apa ya? Ini juga
salah satu perumpamaan di apa ya, di dinas kehutanan ya, jenggala. Apakah hutan, lebat, sabana, gurun, atau bukit? Jenggala. Kalau tidak salah ada di KLU ya. Jenggala apa ya? Kira-kira apa persamaan dari jenggala? Oke, Mas Ade menjawab A, hutan. Saya jadi. Ada jawaban lain selain hutan? Oke, nggak ada ya. Baik. Jadi jawabannya itu memang A ya, yang apa namanya, hutan. Karena memang jenggala ini adalah sebuah kata yang memang apa yang sering dipakai di dalam apa namanya, di ilmu kehutanan ya, jenggala. Kayak kalau saya ada di apa namanya, di KLU ya, ada jenggala apa namanya. Nah itu maksudnya yang hutan, masih memang rumben gitu. Nah, itu yang maksud dari jenggala. Jadi benar ya Mas Ade ya, itu adalah yang hutan. Kemudian kita lanjut ke terakhir ya, biar langsung kita lanjut ke model soal yang lain. Yang terakhir nomor 10 kira-kira apa? Ranah. Saya kira ini sangat familiar juga teman-teman yang terutama dari eksak, yang matematika, sebagainya itu saya kira ini familiar. Ranah. Kira-kira ya persamaan dari ranah itu apa? A, domain, B, asal, C, hutan, D, kampung, E, tanah. Kira-kira mana? Oke, A. Oke, ada jawaban lain? Oke, A semua. Oke. Oke. Ya, benar ya. Jawabannya itu adalah yang A ya. Ranah itu adalah memang domain ya. Atau apa namanya? Tanah atau kawasan, atau memang kalau di matematika itu sering dipakai ya domain ya. Nah, dari sebuah apa namanya? Angka dan sebagainya. Nah, kalau hutan jelas bukan, kampung, tanah sebagainya gitu. Ini yang agak mirip memang ini domain sama asal ya. Kalau asal itu apa ya? Kalau secara ini asal kira-kira kalau di apa, di matematika itu apa? Domain. Ada kan, ada domain sama kodomain ya. Nah, kalau asal kira-kira apa ya persamaannya? Gimana tuh dong? Kalau yang asal, karena ini agak mirip ya. Oke, ini agak mirip ya. Domain sama asal ya. Memang kalau secara ini dasar, asal, bisa juga asal itu dasar atau apa ya? Kalau asal bisa juga sih, dasar juga bisa, asal, dasar itu kan ya, apa persamaan dari ini asal. Oke, kalau gitu, kalau saya rasa ini agak mudah ya. Saya rasa ini semakin banyak teman-teman membaca serapan bahasa Inggris tuh, saya rasa akan semakin mempermudah gitu. Khususnya untuk yang jenis soal yang sinonim ya, atau persamaan kata. Nah, kalau kita lanjut ke antonim ya, saya kira ini juga sama. Ini juga banyak serapan-serapan. Saya kira ini teman-teman juga sudah familiar dengan soal antonim atau lawan kata. Nah, ini contohnya seperti ini, tapi ada tips di sini ya. Untuk mempermudah teman-teman menentukan jawabannya mana yang benar, itu buatlah kalimat yang mengandung kata pada soal dan jawaban. Nah, temukan mana yang memiliki makna yang sama. Gitu. Itu untuk apa namanya, yang mempermudah kita untuk mengeliminasi gitu. Mana sih jawaban dari untuk yang berbeda, yang memang memiliki kontradik dari kata tersebut. Gitu. Ini untuk permudah aja sih, untuk mengeliminasi. Contohnya seperti ini, kayak terkatung. Nah, terkatung ini itu kalau
persamaannya terkadung itu kan melayang ya, terkadung juga itu melayang, kemudian terkadung, oke sebentar, ini kayaknya tadi bedanya ya, sebentar. Oke, coba kita langsung coba ya, kita lihat di nomor 1 kira-kira pemupukan. Sebentar. Kira-kira kalau pemupukan, lawan kata dari pemupukan apa ya? Apakah rehabilitasi, reboisasi, KD? Ini saya kira teman-teman yang apa dari jurusan kehutanan ini pasti familiar kayaknya. Pemupukan, KD, ada jawaban lain selain D? KD semua ya? Oke. D berarti yang defertilisasi ya. Nah, jadi kalau rehabilitasi ini adalah apa pemupukan? Sama ya, itu persamanya rehabilitasi ya. Kemudian reboisasi agak mirip, penggundulan juga hampir. Nah, teman yang sini yang lebih tepat memang yang lawan kata itu defertilisasi ya. Karena kan pemupukan itu adalah apa ya, kegiatan untuk menyuburkan tanah ya. Dan dengan menggunakan pupuk dan juga apa sebagainya. Nah, cuman di sini kan kita mencari lawan katanya. Jadi defertilisasi itu, kalau fertilisasi itu kan apa pemupukan ya, fertilisasi, fertilize gitu kalau di bahasa Inggrisnya. Fertilize itu yang pupuk gitu, itu untuk menyuburkan. Nah, sehingga kalau dinamakan defertilisasi, berarti itu adalah yang memang kata negatifnya itu adalah keadaan yang tidak subur gitu dari tanah tersebut. Sehingga ini yang cocok sebagai lawan kata dari pemupukan gitu, atau defertilisasi itu adalah yang memang tidak subur gitu, tidak penyuburan. Oke, jadi jawabannya yang D ya. Oke, kemudian yang nomor 2, preman. Kira-kira lawan kata dari preman apa? A, pengawal, B, mafia, B, sendiri, E, praktikuler, dan C, dinas. Nah, ini kita temukan coba sinonimnya kira-kira apa di sini. Nah, untuk mengeliminasi ya. Oke, D. C, dinas. Oke, kalau di sini yang C ya, yang dinas ya. Yang B sendiri berdasarkan ini aja, berdasarkan di sini. C, oke. Yang dinas, oke, dinas. Ada jawaban lain? Sama C. Oke, dinas. Jadi oke. Baik, kalau oke, semua berarti dinas ini ya. Oke, kalau kita minta satu orang untuk jadi Freeman, orang yang bebas tidak. Oke, oke, Freeman, oke, yes, Freeman. Coba Mas Guru bisa minta tanggapannya gimana kira-kira, kenapa milih dinas sebagai lawan kata dari preman? Ya, setahu saya sih preman itu asal katanya freeman, orang yang bebas kan. Ya. Preman-preman kan bebas juga, nggak punya pekerjaan terikat begitu. Nah, Jadi terus lawannya ya dinas, orang yang terikat di satu instansi. oke. Kira-kira begitu mungkin. Oke, Mas. Terima kasih banyak, Mas Guru. Iya. Baik, benar. Jadi jawabannya memang di sini dinas ya. Nah, benar kata Mas Freeman tadi juga apa bertahu juga ini memang lawan asal katanya Freeman ya, Freeman gitu. Orang masih apa? Orang bebas. Nah, tapi kalau berdasarkan tips tadi emang ini kan preman ini agak mirip sama mafia ya. Mafia, terus ya sebagai kayak pengawal dan juga orang yang memang kalau di sini kan sendiri juga ya. Kalau Freeman tadi ya sendiri juga ini persamaannya gitu. Sehingga kemungkinan yang paling
agak particular nih, saya nggak tahu juga apa nih, cuman yang paling jelas tadi ya dinas ya. Nah, itu yang terikat ya kalau dinas. Sehingga lawan kata dari Freeman itu adalah yang dinas, yang C, benar. Kemudian nomor 3, kira-kira hirau. Nah, hirau ini saya kira mudah ya. Kira-kira B, C, D, E. Oke, E, acuh. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain kira-kira selain E? Oke, coba kita kalau gitu kita minta Mas. Oke, acuh juga. Oke, Mas Lalu kira-kira gimana cara kenapa langsung memilih acuh gitu sebagai Karena hero Mas itu kan berarti melihat sangat fokus terhadap lingkungan sekitar. Jadi kalau menurut saya yang pas untuk melawan katanya adalah acuh. hirau? Oke, gimana? Kenapa nggak lupa? Lupa? Lupa lebih pas dengan ingat jadinya. Oke, benar. Lupa lebih dan ingat, benar. Ingat, kemudian lalai, benar. Jadi jawabannya sini acuh ya, yang E, karena memang apa namanya menghiraukan itu apa hirau ya? Kalau kita tambahkan imbuhan menghiraukan itu memang kan mempunyai lawan kata ya, mengindahkan atau apa namanya mengacuhkan gitu ya. Sehingga jawabannya itu memang di sini yang E ya. Oke, tinggal 2 soal kita langsung masuk ke contoh pandangan hubungan. Nah, ini yang agak challenging. Nah, coba kita lihat yang terakhir. Sorry, yang keempat ya, yang terakhir. Nah, ini saya rasa resapan dari bahasa Inggris juga chaos. Nah, ini sering diutarakan, disampaikan di perpolitikan. Kira-kira apa? Mana lawan kata dari chaos? Oke, Pak Lalu udah jawab A ya, normal. Oke, ada jawaban lain selain normal? Oke, A semua. Oke, oke. Baik, kalau saya minta satu volunteer, Mas Ade, kenapa memilih normal kira-kira? Kenapa nggak yang lain? Cara Mas Ade langsung milih normal gimana? Kalau saya kenapa milih A ini bisa dilihat dari artinya dan dilihat dari keseluruhan jawaban. Rata-rata di sini kita bisa pakai eliminasi, hancur bisa juga chaos, kacau juga bisa chaos, seperti itu. Dan agama sama labil kemungkinan itu tidak sama. Oke, ya jadi benar ya Mas Ade ya, tadi pakai tips yang tadi ya. Itu memang kita lihat memang sinonim dari chaos ini kan ya sering dipakai ya, chaos itu hancur ya atau kacau gitu ya. Hancur, kacau, itu hampir dari itu arti dari chaos gitu ya. Sehingga ini tidak mungkin ya, salah dan agama dan label juga tidak ada kaitannya. Sehingga memang yang pas di sini adalah karena kan chaos itu artinya ya apa abnormal ya, tidak normal gitu. Karena itu kacau tadi, tidak normal kondisinya. Sehingga di sini adalah yang lawan kata yang tepat adalah yang normal. Jadi benar ya teman-teman. Tadi yang jawabannya itu adalah yang A. Baik, kita langsung masuk saja ke contoh soal yang jenis yang ketiga dari penerapan verbal, yakni pandangan hubungan dari sebuah kata. Nah, saya rasa ini yang lebih menantang ya daripada yang tadi kayak persamaan dan juga lawan kata tadi. Karena ini benar-benar dituntut kita untuk bisa mengkait-kaitkan gitu antara kata yang sebelumnya dengan juga kata selanjutnya gitu. Contohnya seperti yang ini, misalkan diketahui pasangan pertama dinyatakan pasangan kedua. Nah, contohnya seperti fiktif dan fakta gitu. Nah, di sini kan kalau kira-kira mana sih yang sama gitu hubungan pandangan katanya. Nah, kalau di sini di bahasanya bilang ya pandangan yang digunakan adalah sifat dan fiktif itu adalah fakta ya. Fakta yang tidak sebenarnya terjadi gitu. Berarti ini yang kita pakai itu adalah apa ya? Ada kata tidak ya.
fakta itu tidak benar-benar tidak terjadi. Nah, kemudian yang memiliki pandangan yang sama di sini itu adalah dagelan, sandiwara itu oke, langsung dijawab langsung C. C ya, Mas ya. Oke. Nah, kira jawabannya di sini adalah yang dongeng ya, yang B ya, dongeng adalah peristiwa. Nah, karena dongeng itu peristiwa yang tidak benar-benar terjadi. Nah, jadi ini memiliki pandangan apa ya? Penyambungan kata yang sama. Contoh kayak fiktif adalah fakta yang tidak benar-benar terjadi. Oke. Berarti di sini kan yang tidak benar-benar terjadi gitu. Ini yang pandangan yang hubungan yang akan kita cari di sini gitu. Nah, kalau data itu apa ya hubungan sama estimasi? Ya, benar. Jadi dongeng itu jadi dikaitkan ya fiktif, makanya di sini fiktif adalah fakta yang tidak benar-benar terjadi. Kalau dongeng adalah peristiwa yang tidak benar-benar terjadi. Nah, sehingga di sini jawabannya itu adalah yang B ya, dongeng yang memang apa namanya memiliki pandangan hubungan kata yang sama. Kemudian coba kita lihat yang nomor 2. Ini juga sama. Pasangan pertama dan salah satu kata dari pasangan kedua, misalkan rumput dan lapangan sama dengan bintang. Kira-kira mana ya? Di sini jawabannya itu adalah pandangan yang asosiasi atau asosiasi. Nah, rumput bisa ditemukan di lapangan, sedangkan bintang bisa ditemukan di langit. Nah, ini hubungan. Nah, kalau rumput kan bisa ditemukan ya di lapangan ya. Kalau bintang bisa ditemukan di langit. Nah, kalau nebula, apalagi angkasa, benar nggak? Bintang itu ditemukan di angkasa kan itu malah lebih ke planet ya. Ya, kayak benar juga. Tapi kalau secara apa ya? Kalau di sini memang yang lebih ini langit ya. Karena kalau angkasa itu lebih apa ya? Lebih ke apa namanya? Lingkup apa ya? Ruang ya. Ruangnya pakai bilang ruang angkasa gitu. Sebuah ruang yang ada. Sedangkan kalau rumput kan di atas ya. Rumput itu terlihat dari atas kan di lapangan gitu. Nah, sebenarnya lapangan itu adalah ruang kayak di tanah dan sebagainya gitu. Sehingga yang paling tepat di sini adalah yang di langit gitu. Secara kalau kita lihat gitu kan di langit tempat bintang tersebut gitu. Karena itu sebuah hal apa? Sebuah space yang memang secara apa namanya? Kalau angkasa mungkin itu lebih ke ruangan ya. Sehingga itu tidak apa namanya itu lebih kayak mungkin planet ya kalau planet. Nah, sehingga di sini jawabannya itu adalah yang langit ya, yang B. Oke, kemudian coba kita lihat yang ketiga. Sini diketahui hanya ada salah satu kata pada kedua pasangan kata. Contohnya misalkan musyawarah berhubungan dengan bla 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 titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan lulus. Nah, pembahasannya di mana pertanyaan yang adalah fungsi ya di sini. Fungsi dari musyawarah itu misalkan musyawarah oke A rapat. Nah, musyawarah diadakan untuk mencapai mufakat. Nah, sedangkan ujian diadakan untuk mencapai kelulusan. Nah, di sini kita pakai pandangan hubungan kata itu diadakan ya untuk apa sebagainya. Sehingga yang jawabannya di sini adalah yang D ya. Karena musyawarah diadakan untuk mencapai mufakat. Nah, sedangkan ujian itu diadakan untuk mencapai kelulusan. Oke. Nah, coba langsung aja kita langsung ke soal latihan. Ya, sebab akibat ya kalian tadi ya, kayak fungsi ya. Di sini pakai sistem apa? Fungsi, pengenalan fungsi yang dipakai. Itu musyawarah diadakan untuk apa? Sebagainya gitu. Oke, langsung ke contoh soal. Nah, ini tipsnya mungkin hubungan yang biasanya muncul pada soal tipe analogi atau penentuan hubungan adalah urutan. Kadang apa namanya?
ada yang terkait tadi sebab akibat, ada yang mungkin dilihat dari segi fungsi, atau dilihat dari segi apa namanya ciri-ciri atau kriteria masuk kemana gitu. Dan juga mungkin itu adalah bagian dari apa dan sebagainya. Itu bisa jadi acuan kita kenapa itu memiliki hubungan. Terus seperti nomor 1, kita lihat coba kering dan lembab. Kira-kira pandangan apa yang kita bisa pakai untuk menghubungkan antara kering dan lembab ini? Oke, panas basah C. Oke, ada jawaban lain? Panas basah, ada jawaban lain kira-kira? Oke, ada jawaban A, gelap dan remang-remang. Ada lagi yang lain, mungkin siang dan malam. Oke, coba kita langsung tanya ke yang pertama, Mbak Alia ya. Tadi siapa? Yang pertama, Mas Lalu ya. Kira-kira kenapa, apa pandangan yang dipakai? Kenapa bisa Mas Lalu menjawab panas dan basah? Kalau saya sih Mas, pikiran tadi tuh kalau kering ya panas, kemudian kalau lembab ya basah gitu. Jadi ada padanannya seperti itu. Kalau kalau saya iniin sih, saya logikakan gitu. Kalau kering, lembab, Panas, ha-ha. oh, Terus lembab, oh, basah. oh, berarti Mas Lalu mengkaitkan ke setelah apa namanya? Setelah ini ya. Sorry, saya annotate sebentar. Ha-ha. Sebentar. Oh, berarti Mas Lalu mengkaitkan kering ini ke sini gitu ya. Iya, Oh, oke. lembab Ah, sepenuhnya, gitu betul. oke. Nah, mungkin ini ya, yang dikaitkan itu adalah yang ini, yang antara kering dan lembab ini. Itu anunya Mas, apa namanya cara untuk menggunakan pandangan yang kita pakai gitu. Bukan antara kering dan ke yang sebelah antara sama dengan ini ya. Nah, berarti itu ini ya, salah. Oke, Mas. Ah, ah. Siap. Jadi yang ini antara apa? Titik dua ini gitu, itu yang dipakai untuk Oh, pandangannya. dipahami. Oh iya, iya. Ya, oke. Kemudian kalau apa nih kemudian yang selanjutnya Mas Ade, oh tadi udah ya Mas Ade. Bentar, siapa lagi nih? Oke Pak Guru ya. Mas Guru, kira-kira gimana pandangan yang dipakai? Kalau saya sih kering itu kan tidak ada airnya, kalau lembab ada airnya tapi sedikit gitu. Nah, itu kurang lebih sama seperti gelap, tidak ada cahaya, remang-remang ada sedikit cahaya gitu. Oke, bisa jadi itu bisa ya. Bisa jadi ada jawaban lain nggak selain C dan A? Tidak ada ya. Baik, jadi jawabannya memang benar ya. Yang A ya bisa dipakai juga pandangan yang Pak Guru pakai tadi, yaitu kering itu apa namanya? Bisa jadi ya karena tidak lembab gitu. Nah, gelap itu memang karena kurang kurang cahaya matahari dan sebagainya. Nah, cuman di sini yang lebih yang apa yang kita pakai yang lain juga ada yaitu ya karena kering itu kan sebelum kering ya. Sebelum kering itu ya dia lembab sebelumnya gitu. Sebelum kering dia lembab. Nah, sebelum gelap dia terang ya sebenarnya di sini ya. Nah, tapi di sini kan nggak ada yang paling tepatnya kan sebelum gelap itu remang-remang ya. Ya remang-remang dulu baru dia gelap gitu. Bisa dipakai itu juga sebagai hubungan atau padanan yang tepat gitu. Kalau cahaya kan cahaya sebelum cahaya itu terang. Nah, itu tidak masuk juga. Kemudian kalau sebelum panas itu basah, oke tidak masuk. Sebelum siang itu malam, seharusnya pagi ya. Sebelum siang itu pagi gitu. Sebelum matahari itu gunung, tidak ada. Jadi yang agak lebih menjerumus ke tadi, sebelum kering itu lembab, ya sebelum gelap itu juga remang-remang gitu. Itu juga bisa dipakai sebagai pandangan. Tapi juga yang Mas Gur pakai tadi juga bisa juga gitu, asalkan tetap masuk sebagai hubungan yang sama gitu. Ya, oke, coba. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 kira-kira. Kira-kira mana? Nomor 2 ini, sebentar, saya hapus. Nomor 2, guru sekolah. Apa kira-kira hubungan antara guru dan sekolah? Apakah apa pandangan dipakai? Oke, E.
Ada jawaban lain? Semua? Oke, coba kita minta satu orang yang apa kira-kira pandangan yang dipakai. Coba apa tadi? Oh, yang belum Mas Andita ya. Coba bisa kira-kira apa pandangan yang dipakai antara guru dan sekolah. Ya, kalau guru bekerja di sekolah, Oke, pakai kalau pakai itu bekerja kan ya. ya pandannya Oke, bekerja, kalau petani bekerja di ladang seperti itu. oke. Bisa jadi itu masuk juga. Sama yang teman-teman yang lain juga. Saya minta Mas Ali, Mbak Alia pakai pandangan yang sama, bekerja. Iya, guru bekerja di sekolah, petani bekerja di lapangan, profesi sama tempat kerjanya. Oke, baik kalau gitu benar ya. Jadi kita pakai pandangan bekerja ya di sini ya, sebagai hubungan antara guru dan sekolah. Baik, jadi benar juga guru bekerja di sekolah itu bisa dipakai. Kemudian kita coba lihat kalau penebangan pohon bekerja tidak masuk, penyanyi bekerja tidak masuk juga, musisi bekerja tidak masuk juga. Mungkin ini musisi bekerja memakai piano mungkin ya itu hubungannya. Kemudian pengacara bekerja di panggung salah. Nah, yang paling tepat adalah memang yang E ya. Petani bekerja di ladang gitu, atau di sawah. Oke, nomor 2 jawabannya yang E ya. Coba nomor 3. Pandangan antara samudra dan laut. Kira-kira mana? Bentar. Oke, A semua. Oke. Oke, ada yang sudah langsung menjawab memakai apa namanya? Pandangan di sini Mas Guru ya. Pakai kumpulan ya, kumpulan. Oke, ada pandangan yang berbeda yang dipakai selain yang dipakai oleh Mas Guru pakai kumpulan. Kira-kira Mas lalu sama dipakai Oke, pandangannya? sama Mas, sama. Sama, oke, baik. Jadi benar ya. Jadi itu pakai kumpulan ya. Ya, kumpulan samudra itu adalah laut. Nah, kemudian kalau yang paling tepat di sini ya pakai pandangan kumpulan itu adalah yang benua ya. Kalau kumpulan negara itu pantai kan oke salah. Kumpulan negara itu ya mungkin apa ya kumpulan negara. Bukan mungkin ya asosiasi ya mungkin ya kalau kumpulan negara. Kemudian kumpulan internasional batas negara salah, kumpulan luas juga salah, kumpulan kapal juga salah gitu. Paling benar di sini kumpulan benua adalah pulau gitu. Sorry, kumpulan pulau adalah benua gitu. Oke. Selanjutnya coba nomor 4. Nah, ini nomor 4 nih lumayan ini. Kuda laut, apa pandangannya sama kuda? Oke, D. Oke. Mas Guru jawab D yang jawaban lain. Kira-kira oke A, Mas. Lalu A. Oke. Ada jawaban lain selain D dan A kira-kira?
Oke, coba kita minta Mas Guru. Yang pertama, kira-kira apa pandangan yang dipakai di sini, Mas Guru? Kalau lihat dari bentuknya mirip kuda laut sama kuda, tapi beda habitat gitu. Satu di air, satu di darat. Cacing sama belut mirip, cuman beda habitat. Belut kan di air, cacing di tanah gitu. Oke, bisa jadi. Kalau yang A, Mas Lalu, kira-kira pandangan dipakai apa ya? Kalau saya sih Mas, mikirnya kan kalau kuda laut sama itu kan sama-sama jenis kudanya. Maka kalau kucing sama harimau kan walaupun kucing kan lebih kecil, harimau yang lebih besar. Itu sih logikanya aja sih Mas. Oh, berarti pakai ini ya, pakai eh, jenis ya, berarti ya, pandangannya ya. Iya, iya jenisnya yang ini yang kan kalau kucing ya sejenisnya dengan harimau tapi kan yang lebih kecil amat kan kuda laut walaupun memang berbeda tetapi mirip anunya katanya gitu, gitu sih Mas kira-kira Oke, aja siap, gitu siap. aja. Oke, baik ya. Jadi jawabannya di sini memang ini ya agak kuat ya argumentasi antara A dan D. Nah, memang tapi jawabannya di sini adalah yang A ya, kucing dan harimau. Nah, kenapa? Karena pandangan yang tepat yang kita pakai di sini adalah kuda laut itu adalah eh, apa ya? Masih ada hubungan jenis ya, hubungan atau family ya. Kuda laut atau tadi kuda laut itu masih jenis dengan kuda, gitu. Salah satu jenis dari kuda. Gitu. Makanya itu kuda laut memang habitatnya di laut. Nah, makanya kalau kucing itu ya dia juga salah satu jenis apanya memiliki jenis yang sama harimau. Makanya itu kan kucing apa ya? Uh, cuman beda habitat sama ukuran ya. Benar kata Mas Lalu tadi. Jadi hanya beda ukuran dan juga tapi hanya satu jenis gitu. Itu jenis kucing. Nah, makanya harimau itu kan salah satu jenis kucing ya. Kucing hutan itu harimau gitu. Tapi kalau cacing sama belut itu dia tidak jenisnya tidak sama gitu. Dia memang berbeda cacing dan belut gitu. Nah, mungkin kalau belut itu mungkin yang sama jenisnya itu apa namanya? Eh, yang besar itu yang di laut, sorry, yang di sungai juga apa namanya? Yang panjang besar. Apa namanya ya? Itu mungkin satu jenis ya. Kalau yang itu apa namanya yang besar yang dipancing pakai telur kadang dia keluar kan. Belut besar itu apa namanya? Lindung nggak tahu Apa? ya, lindung bukan apa ya, Bukan bukan. bukan Bahasa sasaknya salah satu yang besar agak besar kan. Tuna ya? Gabus. Ya tuna, ya benar, tuna. Tuna itu juga salah satu jenis belut ya. Tuna ya, karena itu cuman beda ukuran ya, beda ukuran sama memang dia kalau habitatnya mungkin hampir sama. Nah, cuman beda ukuran. Nah, itu sama juga. Itu kalau seandainya ini tuna, tapi saya nggak tahu apa bahasa Indonesianya tuna. Nah, kalau tuna mungkin iya benar. Belut itu merupakan ya sejenis dengan tuna gitu. Tapi di sini tuna kan nggak ada ya. Kalau tuna kan bahasa Indonesianya ikan ya. Kalau tuna kita di Sasak kan itu ya belut yang besar itu. Saya tahu apa? Gabus ya. Gabus ya kalau nggak ya. Mungkin gabus ya bahasa Indonesia. Tapi itu ya. Nah, kalau merpati, banteng itu jenis sapi salah, ini mungkin salah juga. Merpati sama elang itu beda, tapi memang satu jenis ya burung. Kemudian biawak, komodo juga salah gitu. Ya, memang beda gitu familinya ya. Oke, coba lanjut ke nomor 5. Burung sama kata udara. Kira pandangannya apa? Oh, langsung Mas. Lalu ini D, oke. Apa ini D? Ikan dan air. Oke. Ada jawaban lain? Oke, Mbak Alia D, Mas Ade D. Oke. Ada jawaban berbeda? Kali yang Oke, D juga. Oke. Coba kita minta siapa ini yang kira-kira Mbak Alia. Kira-kira hubungan atau pandangan yang dipakai di sini apa kira-kira yang tepat? Kalau burung
itu habitat atau terbangnya kan di udara. Kalau ikan tempatnya di air. Gitu. Berarti pandangan dipakai apa? Terbang atau apa? Habitat. Tempat ya habitat Habitat ya. ya kayaknya. Oke. Kalau ada yang berbeda mungkin pandangannya, Mas Ade coba. Sama Kak, kurang Sama lebih ya. gitu ya. Oke. Itu benar ya. Jadi emang burung itu apa ya? Bisa dipakai habitat juga atau bukan habitat apa namanya? Terbang ya, atau dia terbang itu di udara. Nah, tapi kalau ikan ya artinya dia terbang itu ya di air ya, itu dia melakukan aktivitasnya gitu di air. Nah, tapi kalau kita lihat ibu itu ya halaman tidak ada, kemudian unta, kebun binatang juga tidak ada penanganan yang pas kalau kita pakai habitat apa namanya, habitat tadi sama terbang tadi atau beraktivitas gitu. Kemudian penyair juga salah, makanan di meja, mungkin kalau makanan di meja mungkin pandangannya itu mungkin makanan diletakkan ya di meja ya mungkin. Sehingga yang paling pas di sini adalah yang D ya, ikan itu memang terbang atau terbang ya di air gitu. Oke, kemudian nomor 6. Kira-kira jawabannya mana? Nomor 6. Oke, E, kehausan sama air. Seperti apa ini? Yang E itu kelaparan pangan. E, ada jawaban lain? Kelaparan pangan, oke. Ada lagi? Oke, sama yang E ya. Coba kita minta siapa nih? Benar sih, sudah sudah kausan nih kita. Dari oh iya benar ya juga pas ini aneh. Topiknya ini pas banget ini. Baru jam 10 udah dibahas masalah lapar dan haus. Baik, coba kita minta Mas Guru kalau gitu. Apa pandangan yang dipakai? Apakah puasa di sini? Coba Mas Guru, coba. Iya, baik. Kalau kehausan ya minum air gitu. Kalau kelaparan ya makan panganan gitu. Oke, makan pangan ya. Oke, pangan. Berarti ini kita pakai kalau ya, sebab akibat ya. Kalau haus ya minum air gitu ya. Kalau kelaparan ya makan ya pangan. Oke, bisa jadi ada mungkin pandangan yang berbeda dari teman-teman yang lain. Mungkin Mbak Mas siapa ya nih Mas Andita. Ya, kurang lebih sama sih. Kalau saya sih kehausan itu karena kurang minum air gitu. Kekurangan air ya. Kurang air, Kalau oke. kelaparan karena kekurangan pangan gitu. Oke. Itu bisa juga itu kan kekurangan ya, pakai kekurangan ya, karena kekurangan pangan. Oke. Nah, jadi benar ya jawabannya itu yang E ya. Jadi yang pakai Mas Guru, pandangan yang dipakai Mas Guru sama Mas Andita itu bisa-bisa saja dua-duanya. Nah, cuman yang lebih kuat tadi ya yang Mas Andita ya, agak lebih masuk benar. Soalnya kayak kehausan karena kekurangan air, oke itu masuk juga, dan juga kelaparan ya karena kekurangan pangan gitu. Sangat masuk pandangannya, tapi kalau Mas Guru tadi agak kurang kuat ya, karena kalau kita bilang kehausan ya minum air, nah kalau kelaparan ya minum makan pangan gitu. Ya mungkin makan makan makanan mungkin ya bisa jadi itu, tapi ini pangan ya. Tapi itu bisa masuk juga gitu. Kalau kita selipkan ke pilihan A, B, C, dan D, itu kan nggak masuk ya. Kalau kemakmuran ya karena kekurangan karena kurang kerja keras, salah juga.
kemudian kegembiraan ya karena kurang hiburan, tidak semua, kemudian kebodohan karena kurang miskin tidak masuk juga gitu. Sehingga yang paling masuk di sini adalah yang E ya, kelaparan dan pangan. Oke, kemudian yang terakhir montir dan obeng. Oke, langsung C ya. Oke, Mbak Alia Pak C juga, tukang gergaji. Mas Ade C. Guru C. Oke. Oke, berarti sama ya jawaban semua. Pak, kita minta pandangan yang dipakai oleh Mas Lalu. Rival Mas Nggih, Rival ya. Silakan. panggil Bintang aja, Mas. Hah? Bintang aja. Oh ya, Rival ya, oke. Silakan Mas Rival. Ini profesi dan alat profesinya. Jadi montir menggunakan obeng, kemudian tukang menggunakan gergaji. Gitu sih Mas kalau menurut saya. Oke, berarti ini pandangannya lebih ke anu ya, apa? Alat ya atau menggunakan ya, memakai obeng dalam bekerja ya. Profesi dan alat, oke. Siap. Berarti oke. Ya, jadi jawabannya memang benar ya yang C ya, tukang negara gaji. Nah, berarti ini kalau kita lihat dari yang A, polisi memakai peluru, mungkin memakai pistol ya, mungkin ya. Kalau dalam maknanya mungkin benar, tapi ini peluru ya. Tidak oke, berarti salah. Kemudian sosiolog memakai kendaraan ya, tidak juga, karena itu bukan profesinya sosiolog, bukan itu. Kemudian pengarang juga menggunakan majalah, juga tidak, kurang pas. Mobil memakai bensin, kurang pas juga. Nah, jadi memang ini lebih ke profesi dan alat ya tadi. Itu pendananya itu menggunakan ya. Kalau montir menggunakan obeng, kalau tukang menggunakan gergaji. Jadi jawabannya yang C di sini. Nah, jadi udah habis materi untuk kesempatan ini terkait masalah penalaran verbal. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran soal yang khusus yang masalah penalaran verbal gitu ya untuk yang TBS. Jadi saya kira ini tidak sesulit yang soal-soal yang lainnya seperti yang matematika, logika, dan juga yang kuantitatif itu mungkin agak lebih menantang ya daripada yang ini. Tapi ini juga ya saya rasa perlu dipersiapkan juga gitu karena poin dari ini juga sangat menentukan juga kan untuk scoring teman-teman gitu untuk lolos ke tahap selanjutnya. Sehingga semua jenis soal di TBS itu ya benar harus dipersiapkan juga. Tapi secara kira-kira ini tidak terlalu sulit lah kalau untuk teman-teman. Ini hanya sekedar untuk masalah main kata dan hubungan dari sebuah kata tersebut. Baik, kita aja mungkin yang bisa saya sharingkan ke teman-teman semua pada kesempatan ini. Kalau mungkin sebelum kita tutup, saya buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau menanyakan apapun gitu, baik tentang materi pada hari ini maupun juga tentang hal-hal yang di luar yang kita bahas, gitu. Mungkin terkait teknis tesnya dan sebagainya gitu. Silakan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Izin bertanya. Oke, silakan. Kemarin kan udah dapat informasi itu pelaksanaannya saya tanggal 20. Nah, selain TBS ada juga dia satu lagi kayak apa ini ya, tes psikologi kalau nggak salah itu. SJT ya? Iya, Pribadi. benar. Ya. Itu apa ada pembahasannya juga nanti tentang SJT itu atau seperti apa? Terima kasih. Oh, oke. Baik, terima kasih banyak Mas Guru ya. Yang masalah ZT itu kebetulan tadi malam kita bahas. Tadi malam, berarti Mas Guru nggak ikut tadi malam ya? Iya, kebetulan nggak ikut. Ya, tadi malam kita bahas, cuman nanti saya
apa namanya, minta mungkin dari tim dari Mata Garuda untuk membahas itu lagi, karena itu juga Oh, saya rasa siap. penting. Itu tadi malam pertemuan pertama ya untuk yang pembahasan SJT tadi gitu, atau tes kepribadian. Oke, mungkin nanti ada rekamannya saya bisa tonton ulang. Oh, oke. Oke, nanti bisa Siap. diminta di Iya. adminnya. Terima Baik, kasih. makasih banyak. Iya, sama-sama Mas. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh nanya, Mas Fahriza? Ya, siap, siap, siap Pak, silakan. Mau nanya, kalau waktu mengerjakan, maksudnya perbandingan antara soal-soal yang ada di sini sekarang itu dengan yang ada di TBS itu seperti apa ya, Mas Fahriza? Maksudnya sulit banget lah atau sama mirip-mirip lah kayak begini atau seperti apa sih? Belum pernah soalnya. Ya, ya, oke. Sangat mirip Mas, yang kita bahas pada hari ini sama yang terutama yang SJT kemarin ya. Itu memang sangat mirip, itu yang keluar pada saat tes. Makanya tadi saya juga ini saya siapkan memang yang mana yang seingat saya yang mana yang keluar itu coba saya jadikan materi pada contoh soal gitu di kesempatan ini. Jadi memang sangat mirip. Terkait masalah tingkat kesulitannya sebenarnya sama, cuman memang mungkin karena pas hari H itu kayak karena kita tegang juga dan sebagainya, itu sih yang mungkin yang membuat kita jadi agak merasa kesulitan gitu ya untuk tapi kurang lebih sama seperti ini. Apa namanya? Tingkat kesulitan dari soal yang dites nanti gitu. Nah, terutama kalau yang kuantitatif itu saya rasa udah dibahas juga ya sama teman-teman yang lain. Nah, itu juga persis juga seperti yang itu yang dibahas. Contohnya kayak yang deret ya. Nah, deret juga keluar kemarin sama yang logika angka selanjutnya itu. Nah, itu kalau tidak salah kemarin tuh ada sekitar 7 soal saya dapat yang contoh soal kuantitatif yang itu apa namanya angka selanjutnya ya, banyak kan angka kemudian angka selanjutnya berapa, itu banyak juga yang keluar waktu itu. Jadi kurang lebih sama Mas Oh gitu. soalnya. Kalau Mas, ini kan saya lihat pakai aplikasi kan. Kemarin berarti Mas Rizal pakai aplikasi itu ya? Iya benar, langsung masuk Pakai. ke ini kan. Terus itu boleh kita bawa lembar coret-coretannya itu berapa lembar atau boleh bawa buku kosong gitu Mas atau nanti gimana caranya kita Oh ya, ininya itu? Nggih. iya ya. Terkait masalah teknisnya, kita bisa bawa lembaran ya atau HPS ya, HPS. Kalau buku mungkin uh, saya sarankan jangan bawa buku, mungkin bawa kertas HPS. Nanti kalau masalah banyak jumlahnya itu ya secukupnya, kalau saya rasa ya mungkin 4-5 lembar lah. Itu nanti sebelum mulai tesnya itu harus ditampilkan memang di layar bahwa memang memastikan bahwa kertas yang kita bawa itu adalah kosong, tidak ada coret-coretan sebelumnya. Karena itu nanti akan dipantau oleh tim dari LPDP. Itu bisa dipakai untuk coret-coret. Jadi boleh bawa coretan. Dengan catatan itu harus ditunjukkan dulu sebelum mulai. Nggak perlu pakai HP berarti Mas? Maksudnya ada yang nge-zoom, ada yang atau cuman pakai aplikasi itu aja biasanya Mas? Pakai aplikasi itu aja, Pak. Oh, Jadi dia saja ya. langsung terkoneksi dengan kameranya. Jadi langsung dimonitoring di lewat kamera laptop. Oh, saya lihat juga itu bisa jam berapa aja kita masuk antara jam 8 pagi sampai jam 4 begitu ya Mas ya. Yang penting nggak Ya, lebih dari itu ya. ya betul. Jadi Ah. antara range jam dari pagi jam 8 ya, 8 sampai jam 4 itu boleh kapanpun. Cuman itu kalau udah masuk sekali itu nggak bisa keluar lagi gitu. Dalam artian oh nanti lagi saya mau kerjakan, nggak bisa. Harus langsung diselesaikan gitu. Harus langsung diselesaikan ya. Iya, harus diselesaikan. Oh. Berarti nanti Jadi langsung katanya gitu ya Mas Fahrizal kalau sudah selesai keluar skor sama ketahuan langsung lulus apa enggaknya gitu gitu Mas atau gimana? iya betul. Jadi waktu itu saya juga langsung keluar dia kan skor yang 4 jenis soal itu, nah, yang verbal dan yang
apa Numerik, yang kuantitatif. numerik, kuantitatif dan juga yang SJT Oh, gitu. tadi. Nah, itu keluar langsung. Nah, itu bisa kita tulis. Tapi kalau jangan dipoto ya lewat pakai HP, takutnya itu nanti takutnya jadi ya, penalti buat teman-teman gitu. Karena itu masih Oh, pada saat itu gitu. masih aktif kameranya. Sehingga kalau saran saya ditulis saja di lembar kertas otoritanya berapa skornya teh langsung tulis saja. Nah, itu Oh, ada dijumlahkan. tulisan Anda lulus gitu atau Anda apa gitu, Mas Farizal? Enggak ada, cuman hanya Oh, skornya aja. oh, kuantitatif berapa, verbal berapa begitu ya? Iya benar. Makanya waktu itu saya langsung lihat, ini skor saya langsung kan. Nah, waktu itu saya diakalin kan sama teman saya bilang minimal Hah? 200 gitu katanya kan yang untuk luar negeri. Nah, waktu itu saya dapat 185. Oh, Itu gitu. iya, jadi kaget saya, ini nggak lolos saya ini gitu kan. Nah, Ah, terakhir saya tanya teman saya itu ternyata dia ya ngebohongin saya, ngejailin gitu. Dia bilang ya standarnya itu 155 kalau saya 65 yang luar negeri. oh, gitu. Oh, iya, Ya iya. ya terselamatkan gitu kan. Nah, itu bisa dipatokin. Cuman yang jadi pertanyaan di sini memang standar pastinya itu kita belum tahu ya dari LPDP karena itu dirahasiakan memang. Tapi Oh, gitu. berdasarkan pengalaman teman-teman yang lain itu ada yang sampai dapat 100 kemarinnya, terutama dalam negeri itu bisa lolos. Oh, nggih, nggih. 198 sebagainya itu bisa lolos. Jadi kita ngambil kesimpulan bahwa sekitar 90-an lah kalau yang dalam negeri, yang afirmasi tapi ya. Oh, yang firman. Iya, makasih Mas Farizal. Ya, sama-sama, Mas. Ada lagi kira-kira pertanyaan lain? Eh, saya Oh ya, Kak silakan, Rizal, silakan. eh ini sih Kak mau cerita aja sih. Saya kan sudah ikut tryout ya 2 kali gitu. Hmm. Dan hasilnya memang bagi saya sih kurang puas ya karena saya cuma bisa betul setengahnya dari total soal itu. Jadi kalau di skor kurang lebih ya 150 ya. Itu kan Ya. sebenarnya kalau di hitungan pas Inggris ya sudah mencukupi, cuma itu kayak tipis gitu ya. Takutnya apa ya? Ya seperti tadi Kak Farizal bilang itu kan passing grade tiap tahun bisa beda-beda gitu kan. Nah, sebenarnya pas saya tryout itu ya ini sih berbagi pengalaman aja sih. Jadi pas tryout itu kan ada timernya tuh Kak. Itu saya cukup terintimidasi dengan timernya itu. Ya, Bahwa ya. kita baru mulai ngerjain itu timer udah berjalan. Terus tiba-tiba nggak terasa udah mau habis waktunya, kita masih banyak yang belum dikerjain gitu. Jadi ya memang apa sih istilahnya ya, kayak kehabisan waktu gitu Kak untuk mengerjakan, dan akhirnya saya ya udah hitung kancing gitu aja. Iya, ya. Caranya gitu kancing gitu tuh, milih-milih ininya apa jawabannya gitu Kak. Nah, dari Kak Parizal sendiri gimana tuh Kak tips buat memanage waktu? Dan kalau saya lihat sih juga kalau dari statistik hasilnya juga saya kan kalau di verbal, analogi dan segala macam itu sudah cukup bagus sih untuk jawabannya. Cuma Ya. saya cukup lemah di hitungan Kak, kayak aljabar, Oh ya. aritmatika itu cukup lemah gitu. Jadi kayaknya bakal banyak nebak di bagian itu. Padahal sebenarnya kalau kita jawaban yang bisa dihitung pasti kan sebenarnya jawaban di situ lebih pasti gitu ya. Kalau kita Iya. bisa tahu dan tahu caranya. Gimana Kak kira-kira tipsnya nih Kak apa ya menghadapi waktu itu loh yang tiba-tiba udah mau habis gitu kan. Terus kita Iya, juga ya. mungkin agak gugup di awal gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andita ya. Eh, Kalau pengalaman saya pribadi, jujur kemarin saya skip aja kalau memang yang agak sulit ya, ya agak memakan waktu gitu. Pas saya baca soalnya ini agak sulit ini langsung saya skip. Nanti saya kerjakan mana yang agak mudah karena banyak nanti soal-soal yang lebih mudah ternyata yang kita temukan gitu. Yang kadang ditaruh di tengah, mungkin di akhir dari jumlah soal yang diteskan gitu. Sehingga saya kira untuk memanage waktu dengan baik itu jangan terpaku di satu soal. Misalnya nih kita langsung dapat soal nomor 1 ini udah agak sulit nih, kita udah kerjakan nih belum tuh. Nah jangan terpaku di sana, move on aja langsung coba kerjakan yang lain, yang selanjutnya gitu soal selanjutnya siapa tahu itu lebih mudah gitu untuk kita kerjakan.
sehingga itu nanti bisa kita balik lagi untuk jawab ulang gitu. Nah, kok saya kemarin tuh bahkan saya juga kehabisan waktu itu tidak cukup, ada sekitar berapa soal. Nah, itu pun saya random waktu itu, saya jawab random. Karena ya siapa tahu ada yang benar gitu. Saking segitunya memang kalau masalah pemahaman memang saya kira kalau kita punya banyak waktu, saya kira bisa benar semua sebenarnya soal-soal itu. Nah, cuman yang jadi tantangan kita kan ya itu masalah time managementnya gitu. Satu soal tuh kira-kira 1,5 menit kita untuk estimasi untuk bisa kita jawab semua. Sehingga kalau saran saya seperti itu, Mas. Kerjakan yang lebih mudah dulu. Berarti misalkan kalau soalnya kayak hitungan ya Kak, Nah, kita baca sekilas terus kita merasa oh ini belum bisa kita jawab nih cepat gitu, langsung ganti soal aja gitu ya, nggak usah kayak nyoba dulu hitung. Nah kayak pas nyoba dulu hitung itu kayak waktu habis di situ kadang gitu, ya, nggak ketemu gitu. ya, ya. Dan kita Uh, lupa lihat waktunya, udah lewat semenit aja gitu kan. ya benar. Jadi waktu saya juga yang matematika ya, waktu itu saya coba jawab ini nggak ketemu juga gitu. Akhirnya saya skip karena saya sudah berusaha sekali nggak dapat. Saya kayak udah coba sekali dan 2 kali coba nggak dapat. Nah saya skip waktu itu. Cuman saya tetap lingkari gitu. Oh ini ada ortor yang saya pakai gitu. Saya coba yang lebih ke yang lain. Kayak tadi sebenarnya kata Mas Guru, yang verbal tuh jauh lebih mudah ya. Yang verbal kan itu hanya mengandalkan ya artinya pengetahuan basic kita gitu tentang kayak tadi sinonim sebagainya gitu yang tidak takes time untuk ngortoret kayak matematika ya. Nah, cuman ada yang di matematika yang mudah juga kayak yang tadi angka selanjutnya itu kan mudah ya, relatif mudah. Itu mungkin bisa dipakai trik itu di kalau merasa Mas Andita misalkan tahu nih eh, pola penyelesaian dari soal matematika itu dikerjakan aja coba dulu gitu. Nah, tapi kalau memang udah nggak tahu nih misalkan kayak nah itu di skip aja. Jangan sampai kita gagal move on di sana gitu. Di skip aja gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas Andita. Gimana, Mas Andita? Kira-kira? Ya, ya nanti dah mungkin mungkin Memang, setelah ini mau coba tryout lagi supaya bisa menjalankan tipsnya itu. ya coba ya, benar Ya. dicoba. Nanti Mudah-mudahan dari Mata Garuda ada semacam ini juga ya, tryout pamungkas lah gitu. Kan kemarin kita sudah pretest ya, mungkin ada post testnya nanti yang mengukur ya kira-kira efektivitas mentoringnya ini seperti apa gitu kan Kak juga seperti. ya. Terima kasih. Baik, Mas. Ya benar. Jadi setiap jenis soal itu punya waktu masing-masing ya. Kayak yang kuantitatif tadi dia memang punya waktu sendiri. Kalau udah habis di sana ya kita langsung pindah ke jenis soal yang lain dengan waktunya tersendiri juga gitu. Nah, jadi memang oke itu tadi misalkan nih yang kuantitatif sekitar 20 soal. Nah, atau 15 soal kalau salah kemarin tuh. Nah, itu dari 15 soal tuh memang ada yang mudah gitu. Nah, teman itu kan nanti ditaruh itu tidak di awal, tidak di kadang di tengah gitu, di random aja. Sehingga itu yang saya maksud tadi, kalau kita kebetulan nemu yang mudah, oke, kerjakan aja gitu langsung. Tapi ketika yang sulit ya langsung aja di skip. Siapa tahu di soal selanjutnya kan itu lebih mudah ternyata gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Guru dan Mas Andit. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita bisa cukupkan. Terima kasih banyak sebelumnya atas perhatian teman-teman semua. Jadi semoga apa yang kita bahas hari ini semoga bermanfaat dan tentu harapannya bisa apa ya istilahnya membantu ya untuk teman-teman nanti bisa dengan lancar menjawab soal pada saat hari H di tes TBS-nya dan tentu dengan mendapatkan hasil yang memang paling tidak ya sesuai dengan standar ya untuk bisa membawa teman-teman untuk lolos ke tahap selanjutnya di tahap substansi gitu. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ya saya cukupkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan
Mohon maaf jika ada salah kata dan juga mungkin kurang ya dari penjelasan selama penjelasan materi tadi. Saya ucapkan permohonan maaf saya, dan mungkin kita bisa tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Saya kembalikan ke Kak Husni. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin kita bisa lab Kak Husni ya. Oke. Itu bisa lab ya, teman-teman semua. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Arizal, makasih Ya, semuanya. sama-sama Amin. Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ran. Halo. Tes.